Bagaimana cara istiqamah dalam beribadah? Karena bila sudah lelah, futur, selalu menunda. Baik, kalau lagi nggak futur ya udah pasti nggak nunda. Iya kan? Baik, caranya yang pertama barakallahu fikum adalah banyak berdoa kepada Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan terkhusus doa-doa yang di dalamnya ada permohonan bantuan kepada Allah untuk mudah beribadah kepadanya. Seperti doa yang Nabi anjurkan kita membacanya setiap akhir tasyahud kita. Di setiap tasyahud terakhir kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ammaltu ad'iyatal Qur'an. Aku mencermati, merenungi doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka aku melihat doa yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba di dalam Al-Quran adalah doa yang terkandung pada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu memohon pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah kepadanya. Karena tanpa pertolongan darinya, dia tidak akan mampu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha mencintai ibadah tersebut. Karena cinta adalah motor penggerak. Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah motor penggerak. Seseorang kalau sudah mencintai sesuatu maka dia akan bergerak menujunya. Akan tetapi seseorang tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia belum mengetahui keutamaannya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm menyebutkan bahwa cara mudah mencintai ilmu agama atau amalan ketaatan yang lainnya adalah dengan mempelajari dan mengingat keutamaannya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marthad, barang siapa yang mengetahui keutamaan amalan tertentu, maka amalan-amalan tersebut akan mudah, akan ringan untuknya kapanpun dan dimanapun. Dalam setiap keadaan. Orang akan mudah dan semangat melakukan sholat tahajud tatkala dia mengingat keutamaan sholat tahajud. Dan karena dia telah mengetahui keutamaannya, dia telah mencintainya. Dan apabila dia telah mencintainya, maka dia akan bergerak untuk melakukannya. Cintai amalan tersebut. Dan seseorang tidak akan mungkin mencintai suatu amalan kalau dia belum mengetahui keutamaannya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah semangat menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan dan akan menuntun kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Saya kira dalil-dalil yang menerangkan keutamaan ilmu agama ya sangatlah dimaklumi oleh setiap kita insyaallah ta'ala. Yang keempat adalah berusaha memelihara zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Karena dengan kita disiplin berzikir kepada Allah, kita akan mudah menjalankan isi syariat ini. Di dalam hadis yang sahih, sebagai hadis tambahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Zawaid Al-Arba'in, seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alaina fahal min babin natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya isi syariat ini sudah sangatlah banyak. Ada salat sunnah, salat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adakah suatu amalan yang apabila kami melakukannya akan memudahkan kami melakukan isi syariat ini? Apa jawaban Nabi? La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu berzikir, selalu basah karena zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa di antara keutamaan zikir adalah memudahkan kita melaksanakan, menjalankan isi syariat Islam. Nah, orang yang disiplin dalam berzikir, zikir setelah sholat 5 waktu, zikir pagi petang, zikir keluar masuk rumah, dan zikir-zikir lainnya, dia akan lebih disiplin dan lebih semangat beribadah kepada Allah ketimbang ketika ia tidak memelihara zikir-zikir tersebut. Yang kelima, berusaha menjaga sholat malam. Karena orang yang menjaga sholat malam akan mudah dan akan semangat melakukan ibadah-ibadah di siang harinya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi mengatakan, "Idza menama ahadukum nafakha syaitanu fi qafiyati ahadikum atau aqida syaitan fi qafiyati ahadikum thalatha uqad." Apabila salah satu di antara kalian tidur di malam hari, maka syaitan mengikat buhulnya di bagian belakang kepalanya sebanyak 3 buhul. Dan di setiap ikatannya dia mengatakan, "Nam walailuka tawil." Teruskan tidurmu, malammu masih panjang. Makanya setiap kali kita bangun di malam hari, walaupun alarm udah bunyi, tetap ada bisikan, masih ada setengah jam lagi. Ya kan? Bangun lagi, masih ada 20 menit lagi. Bangun lagi, baru azan, belum iqamah. Itu adalah buhulnya syaitan yang dia tiupkan, yang dia ikat sebanyak 3 ikatan di qafiyah, di bagian belakang kepala setiap kalian ketika tidur. Kita memang tidak melihatnya dengan kasat mata kita, tetapi kita mengimaninya karena ini ya berita dari Nabi SAW. Apa solusinya? Nabi katakan, apabila dia bangun, zakarallah, membaca zikir bangun dari tidur. Apa zikir bangun dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Maka lepaslah 1 ikatan buhul tersebut. Sisa berapa? Sisa 2. Makanya kalau kita bangun, kemudian berzikir, ngantuk kita sudah mulai berkurang sedikit. Yang kedua kata Nabi, apabila dia telah berzikir, kemudian tawadha, dia pergi berwudu, maka lepaslah buhul yang kedua. Makanya rasa ngantuk semakin berkurang tatkala kita telah berwudu, walaupun belum sholat, tapi masih ada rasa ngantuknya. Dan apabila dia sholat, inhallat al-uqad kulluha, maka seluruh ikatan buhul tersebut menjadi lepas. Makanya kalau kita awal bangun, rasa ngantuk itu luar biasa, masih berat. Tetapi begitu kita membaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, maka rasa ngantuk yang berat tersebut mulai berkurang. Semakin berkurang tatkala kita telah berwudu, dan semakin berkurang tatkala kita melakukan salat. Dan perhatikan sabda Nabi berikutnya, orang yang seperti ini di malam hari, asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka sepanjang hari dia semangat dalam melakukan kebaikan dan jiwanya adalah jiwa yang baik. Wa illa, tetapi kalau tidak seperti itu, tidak apa berarti? Tidak berzikir ketika bangun, tidak wudu dan tidak sholat malam, maka dia sepanjang hari kaslan, pemalas, khabithan nafs, dan buruk jiwanya, suka berburuk sangka, suka dengki, suka sombong, suka ghibah, dan berbagai penyakit hati yang lainnya. Makanya para ulama katakan, salatul lail ummul khair. Salat malam itu adalah sumber segala kebaikan. Dan juga Nabi mengatakan, alaikum bi salatil lail, hendaknya kalian menjaga salat malam, fa innaha sya'nus salihin. Karena salat malam adalah aktivitas orang-orang saleh. Bukti kita saleh atau tidak, lihat salat malam kita seperti apa. Kalau kita disiplin menjaga salat malam, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Fa innaha da'bus salihin. Karena salat malam adalah aktivitas orang-orang saleh. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah memperbanyak teman-teman yang salihat. Ya. Saya kira dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan memiliki teman-teman yang saleh, pengaruhnya teman sehari-hari, sesuatu yang sudah dimaklumi. Habis waktunya? Cukup. Maaf. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi apa yang telah kita simak dan mempertemukan.